Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Safaluna dari TRK yang Angkatan 2025 kelas B dengan NIM 440 125 650 071. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang unit 4 komunikasi K3 dalam bidang industri atau perusahaan. Sekarang yuk kita simak videonya. Pengertian komunikasi K3. Komunikasi K3 adalah proses pertukaran informasi secara dua arah mengenai bahaya, resiko, dan prosedur keselamatan di tempat kerja untuk membangun kesadaran, mencegah kecelakaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pihak, baik internal karyawan maupun eksternal kontraktor atau pemerintah. Tujuan komunikasi K3. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan untuk menyampaikan informasi tentang bahaya, resiko, dan praktik kerja aman agar pekerja memahami potensi bahaya dan cara menghindarinya. Yang kedua, membangun budaya keselamatan dengan membentuk komitmen bersama terhadap keselamatan dan mendorong partisipasi aktif seluruh pekerja dalam program K3. Yang ketiga, mencegah kecelakaan dengan mengurangi kejadian cedera dan penyakit akibat kerja dengan menginformasikan tindakan pencegahan dan prosedur keselamatan yang benar. Yang keempat, mendorong perilaku aman dengan memotivasi pekerja untuk secara konsisten mematuhi aturan dan menerapkan prosedur keselamatan dalam setiap tindakan. Yang kelima, memfasilitasi pelaporan dan investigasi dengan mendorong pekerja untuk melaporkan insiden tanpa takut, sehingga menyebabkan dapat dianalisis dan dicegah terulang. Yang keenam, meningkatkan kolaborasi, memperkuat hubungan antara manajemen dan pekerja, serta antar pekerja untuk meningkatkan masalah K3 secara bersama-sama. Yang ketujuh, mendukung pengetahuan regulasi dengan memastikan semua pihak terkait pekerja, kontraktor, dan pengunjung memahami dan mematuhi persyaratan K3. Yang kedelapan, mempersiapkan tanggap darurat, menyampaikan prosedur evakuasi dan tindakan saat keadaan darurat agar semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, peran utama komunikasi K3. Yang pertama, peningkatan kesadaran dan pemahaman, menyebarkan informasi tentang bahaya, resiko, dan praktik kerja aman, misalnya jalur evakuasi dan APD, membuat pekerja sadar akan lingkungan kerjanya. Yang kedua, penyampaian instruksi yang jelas, mengubah aturan menjadi instruksi yang dapat dipahami semua orang, mencegah kesalahpahaman yang sering berujung pada kecelakaan. Yang ketiga, pembentukan budaya keselamatan dengan membangun sikap proaktif dan tanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri dan akan kerja melalui dialog, umpan balik, dan pelibatan pekerja. Yang keempat, ada identifikasi dan solusi masalah, yaitu dengan memfasilitasi pertukaran informasi dan mengidentifikasi masalah keselamatan yang baru muncul dan menemukan solusi efektif bersama-sama. Yang kelima, perubahan perilaku dari pasif ke aktif, melalui pendekatan informatif, persuasif, dan partisipasif. Komunikasi mengubah pekerja dari mengabaikan K3 menjadi proaktif menjaganya. Yang keenam, jembatan antara kebijakan dan aksi, menghubungkan kebijakan K3 di atas kertas dengan implementasi nyata di lapangan, dengan memastikan pesan sampai dan dipahami. Jenis-jenis komunikasi K3. Yang pertama, komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan secara lisan kepada pekerja. Contoh, safety briefing sebelum mulai bekerja. Yang kedua, toolbox meeting di area kerja. Yang ketiga, ada instruksi langsung dari pengawas terkait bahaya kerja. Yang kedua, ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi K3 yang disampaikan dalam bentuk dokumen atau tulisan. Contoh, standar operasional prosedur atau SOP K3. Yang kedua, ada instruksi kerja aman. Yang ketiga ada laporan kecelakaan kerja. Yang keempat, buku pedoman K3 perusahaan. Yang ketiga ada komunikasi visual. Komunikasi visual adalah komunikasi K3 yang menggunakan simbol atau gambar untuk memperjelas informasi. Contoh, bambu larangan dan peringatan K3. Yang kedua, poster penggunaan alat pelindung diri atau APD. Yang ketiga, label bahan kimia berbahaya. Yang keempat, peta jalur evakuasi. Yang keempat, ada komunikasi digital. Komunikasi digital adalah komunikasi K3 yang memanfaatkan teknologi informasi. Contoh, penyampaian informasi K3 melalui email. Yang kedua, grup WhatsApp keselamatan kerja. Yang ketiga, video edukasi K3. Yang keempat, sistem pelaporan bahaya berbasis aplikasi.
Selanjutnya, media komunikasi K3. Media komunikasi K3 merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi keselamatan dan kesehatan kerja kepada seluruh pekerja agar pesan K3 dapat dipahami dan diterapkan dengan baik. Media ini harus mudah dipahami, menarik, dan sesuai dengan kondisi tempat kerja. Beberapa media komunikasi K3 yang umum digunakan antara lain safety induction untuk pekerja baru, safety briefing atau toolbox meeting yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Poster dan banner K3 yang berisi pesan keselamatan, rambut, dan tanda keselamatan untuk memberikan peringatan bahaya, serta papan informasi K3 yang memuat kebijakan, prosedur, dan laporan keselamatan. Penggunaan media yang tepat akan meningkatkan kesadaran pekerja terhadap potensi bahaya dan cara pengendaliannya. Pelaksanaan komunikasi K3. Prosedur pelaksanaan komunikasi K3 dilakukan secara sistematis agar informasi keselamatan dapat diterima oleh seluruh pekerja. Tahap pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan komunikasi K3, yaitu menentukan informasi keselamatan apa yang perlu disampaikan sesuai dengan potensi bahaya di tempat kerja. Tahap kedua adalah menentukan sasaran komunikasi, seperti pekerja, kontraktor, atau tamu. Selanjutnya dilakukan pemilihan metode dan media komunikasi yang paling efektif, baik secara lisan, tertulis, visual, maupun digital. Setelah itu, penyampaian informasi K3 dilakukan secara jelas dan konsisten. Tahap terakhir adalah evaluasi efektivitas komunikasi untuk memastikan pesan K3 dipahami dan diterapkan oleh pekerja, serta dilakukan perbaikan jika ditemukan kekurangan. Contoh penerapan komunikasi K3. Penerapan komunikasi K3 di tempat kerja dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi keselamatan secara efektif kepada seluruh pekerja. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan safety briefing atau toolbox meeting sebelum pekerjaan dimulai, untuk mengingatkan pekerja tentang pentingnya potensi bahaya. Yang kedua, penggunaan alat pelindung diri atau APD. Yang ketiga, serta prosedur kerja aman. Selain itu, sosialisasi penggunaan APD dilakukan melalui pelatihan, poster, dan demonstrasi langsung agar pekerja memahami pentingnya perlindungan diri. Contoh lainnya adalah penyampaian hasil investigasi kecelakaan kerja, di mana informasi mengenai penyebab kecelakaan kerja dan tindakan pencegahannya dikomunikasikan kepada pekerja agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Selain itu, kampanye K3 di tempat kerja, seperti Bulan K3 Nasional atau program Zero Accident, juga merupakan bentuk komunikasi K3 yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan membangun budaya keselamatan kerja. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.